Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Kali ini materinya akan lewat video, jadi mohon disimak dengan baik ya. Nah, materi kali ini mengenai populasi dan sampling, tapi saya akan lebih menjelaskan secara detail mengenai sampling karena populasi dan sampling sebelumnya juga pernah diajarkan oleh Pak Aji, tapi hanya mereview sebentar. Nah, kali ini saya akan lebih detail lagi untuk membahas masalah sampling. Oke, saya akan memulai ya. Populasi dan sampling. Tapi sebelumnya saya akan mereview sebentar mengenai populasi dan sampling. Untuk populasi ini adalah keseluruhan objek atau fenomena dalam sebuah penelitian. Jadi lebih kepada keseluruhan objek yang akan kita teliti. Nah, sedangkan sampling itu sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena dalam sebuah penelitian. Jadi kalau sampling kita mengambil beberapa sampel atau beberapa sebagian dari keseluruhan objek yang kita teliti. Nah, di dalam kategori sampling itu sampling dibagi menjadi dua ya, yaitu sampling probabilitas dan sampling non probabilitas. Kalau sampling probabilitas itu atau bisa disebut sebagai random sampling ya, merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Artinya, sampel yang kita ambil itu berpeluang untuk dijadikan sebagai sampling ya, atau memberikan peluang kepada populasi untuk diambil sampelnya. Jadi ada kemungkinan bahwa populasi ini semuanya pasti akan kena sampel gitu. Tetapi kalau sampel non probabilitas yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti dan menurut pertimbangan pakar. Artinya populasi yang kita miliki itu kita mengambil sampelnya itu berdasarkan pertimbangan dan ditentukan oleh kita sendiri atau oleh peneliti gitu. Nah, penentuan itu berdasarkan kriteria-kriteria yang kita inginkan. Nah, sampling probabilitas itu ternyata banyak macamnya ya, atau banyak tekniknya. Itu yang pertama ada sampling random sederhana, yaitu dalam metode ini pencatat subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Setiap subjek yang terdaftar sebagai populasi diberi nomor urut sebanyak populasi yang ada sebelum diajak untuk dipilih sebagai sampel. Nah, untuk yang kedua itu ada sampling sistematis. Metode pengambilan sampel acak sistematis adalah metode untuk mengambil sampel secara sistematis dengan interval atau jarak tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga detail dari sampling random sederhana dan sampling sistematis itu seperti apa. Nah, untuk pertama kita akan membahas sampling random sederhana. Di dalam sampling random sederhana ternyata ada teknik pengambilan sampel gitu ya. Ada 4. Yang pertama lotre ya, yaitu caranya adalah dilakukan pada elemen populasi yang jumlahnya relatif sedikit, 100 atau kurang. Terus kemudian ada kalkulator. Nah, biasanya di alat kalkulator itu ada tombol yang namanya run ya, itu untuk mengeluarkan angka acak. Kemudian ada komputer. Nah, di komputer ini kita bisa melakukannya melalui aplikasi, contohnya adalah Excel. Nah, ini dengan menggunakan fungsi run juga ya, atau sama dengan run between dalam kurung tutup kurung. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan tabel angka random atau disebut dengan tar. Nah, untuk contoh penggunaan lotre ini ada contoh ya dalam sampling random sederhana. Misalkan, seorang peneliti ingin mengetahui pandangan anak-anak jalanan terhadap kehidupan sosial mereka di Kota Bandung. Jumlah anak jalanan di Kota Bandung itu ternyata tercatat 95 anak.
Untuk menghemat waktu dan biaya, si peneliti akan mengambil 20 anak sebagai sampelnya dengan cara acak. Jadi artinya begini, populasi jumlahnya semua tercatat ada 95 anak gitu ya. Tapi kita juga ingin bekerja lebih cepat gitu ya, efisien tanpa mengurangi waktu gitu. Nah, maka dari itu si peneliti akan mengambil 95 itu menjadi 20 anak. Jadi ngambil sampel dari 95 anak. Supaya apa? Supaya eh, 20 anak ini nanti akan mewakili dari 95 anak itu tadi. Nah, yang harus dilakukan oleh si peneliti adalah pertama, membuat 95 potongan kertas yang diberi nomor 1 sampai 95. Kemudian kertas dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak atau gelas yang tertutup dan diberi lubang kecil di penutupnya. Kemudian kotak tersebut dikocok ya, lalu diambil satu potong setiap kali pengocokan. Jadi kayak metode arisan gitu ya. Kocok, misalnya yang keluar angka adalah nomor 23. Nah, itu berarti anak yang nomor 23, atau bisa dengan penomoran atau bisa dengan nama anak yang sudah dituliskan gitu. Kemudian angka atau nomor yang tertera dalam kertas tersebut dilihat dan dicatat angkanya sampai dengan pengocokan ke-20, jadi 20 kali gitu. Misalnya yang terambil adalah angka 35, maka elemen populasi yang terpilih adalah nomor 35. Atau bisa juga begini, nomor diganti dengan nama anak jalanan yang sudah kita punya ya, list nama anak jalanan dari 95 itu gitu. Nah, nama anak itu misalnya ada Rere, Doni, Sani, Tika, dan lain sebagainya, maka anak itu yang dipilih untuk dijadikan sampel. Nah, keuntungannya dalam sampling random sederhana ini adalah yang pertama, tidak membutuhkan informasi tambahan pada kerangka sampel, jadi seperti wilayah geografis dan lain-lain, selain daftar lengkap elemen populasi survei dengan informasi yang akan diteliti. Kedua, rumus yang digunakan relatif mudah. Ketiga, mudah diterapkan untuk populasi yang kecil. Nah, tapi kelemahannya adalah yang pertama, akan menjadi mahal dan tidak mungkin dikerjakan untuk populasi besar karena semua elemen harus diidentifikasi sebelum diambil sampel. Dan yang kedua, biaya akan mahal jika sampel yang diambil tersebar secara geografis. Terakhir, persyaratan sulit untuk terpenuhi. Nah, kemudian kita ke sampling sistematis. Di sampling sistematis ini ada syarat yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah populasi itu harus besar. Yang kedua, harus tersedia daftar kerangka sampel. Dan yang ketiga, populasi harus bersifat homogen. Keuntungannya dengan menggunakan sampling sistematis adalah yang pertama, lebih cepat, murah, dan mudah pelaksanaannya daripada cara-cara lain. Yang kedua, pengambilan sampel tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Yang ketiga, sampel sistematis tersebar lebih merata sehingga kemungkinan besar menghasilkan sampel yang lebih representatif dan lebih efisien daripada SRS. Nah, tapi kelemahannya adalah yang pertama, penduga varian sulit diperoleh dari sampel sistematis tunggal. Kemudian yang kedua, penyusunan yang tidak baik mungkin menghasilkan sampel yang sangat tidak efisien. Nah, ini ada contoh ya dari sampling sistematis. Dari 100 orang karyawan ingin diambil secara acak sistematis 10 orang karyawan sebagai sampel. Penyelesaiannya tuh dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentukan dulu banyaknya kelompok ya dibanding K. Jadi sama dengan misalnya 100 banding 10, maka hasilnya 10. Berarti ada 10 kelompok dan tidak boleh lebih dari 10 kelompok. Nah, kemudian yang kedua, memberikan nomor urut ya secara acak pada 100 orang karyawan tersebut dari 1 sampai 100. Kemudian selanjutnya membagi keseluruhan anggota populasi menjadi 10 kelompok.
Artinya 10 orang ini 10 kelompok ya, berarti kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D gitu ya. Nah, kemudian kelompok A ya, itu yang berisi karyawan tadi dikasih nomor urut 1 sampai 10. Kemudian lanjut ke kelompok B, lanjutan dari 10, 11 sampai 20. Kelompok C 21 sampai 30 dan seterusnya sampai kelompok ke-10 yaitu kelompok C. Nah, kemudian langkah terakhir adalah mengambil satu unit sampel secara acak pada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan sampai kelompok C. Misalnya begini ya, tadi kelompok A ada karyawan nomor urut 1 sampai 10. Ketika kita acak, kita ambil secara random, ternyata yang keluar adalah karyawan nomor 3. Berarti A itu adalah karyawan nomor 3. Kemudian kelompok B juga sama seperti itu. Jadi misalnya kelompok B ada 11 sampai 20. Ketika diacak atau diambil, ternyata yang keluar adalah angka 13. Berarti kelompok B adalah karyawan nomor 13. Nah, maka dari itu anggota populasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah misalnya tadi kelompoknya ada A, B, C sampai C. Kemudian nomor yang terpilih dari masing-masing kelompok adalah dari kelompok A itu nomor 3, kelompok B nomor 13, kelompok C 23, kelompok D 33 sampai kelompok C itu 93. Kemudian ada sampling probabilitas ya yang jenis ketiga, yaitu sampling berstrata. Nah, dalam metode ini pengambilan sampel dilakukan secara bertingkat disesuaikan dengan kondisi populasi yang berada dalam keadaan yang bertingkat-tingkat. Teknik ini dilakukan jika peneliti berpendapat bahwa populasi terbagi atas tingkat-tingkat atau strata, sehingga sampel tidak boleh dilakukan secara acak karena setiap tingkatan populasi harus terwakili. Kemudian yang keempat ada sampling cluster ya. Sampling cluster itu cluster ya. Jadi sampel kelompok ya adalah teknik pengambilan sampel di mana pemilihan sampel mengacu pada kelompok bukan pada individu. Nah, teknik pengambilan sampel ini digunakan jika populasi tidak terdiri atas individu-individu, melainkan kelompok-kelompok atau cluster. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel jika subjek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Nah, kita akan membahas sampling berstrata dan sampling cluster. Nah, ini sampling berstrata. Jadi pada sampling berstrata ada dua jenis, yaitu proportional stratified sampling atau bisa disebut PSS. Kemudian ada disproportional stratified sampling DSS. Nah, kalau di PSS, jadi setiap strata itu diambil jumlah yang proporsional dengan besar setiap strata kemudian dibagi berdasarkan kebutuhan. Sedangkan DSS itu setiap strata diambil jumlah sampel yang sama. Misalkan contoh dalam hal ini ada strata kelas nelayan, pedagang ikan, pedagang olahan ikan, pemilik modal. Dan ternyata sampelnya yang di nelayan ada 2000, pedagang ikan 1000, pedagang olah ikan 1500 dan pemilik modal 500. Jadi jumlahnya total populasi adalah 5000 gitu ya. Ini populasi misalnya seperti itu. Kemudian jumlah objek yang diambil ya atau sampel. Jadi kalau sampel proporsional itu adalah 10% dari jumlah populasi ini. Misalnya 2000, 10%-nya adalah 200, 1000, 10%-nya ada 100 dan seterusnya. Sampai jumlahnya juga 500 gitu ya. Tapi kalau disproporsional itu adalah setiap strata diambil jumlah sampel yang sama meskipun jumlah populasinya itu berbeda-beda gitu ya, tapi yang diambil sampelnya sama semua, 125, 125, 125 sampai ketemunya juga 500 begitu. Nah, kemudian kita akan membahas sampling cluster gitu ya. Jadi kita menggunakan sampling cluster itu digunakan jika yang pertama keterbatasan sumber daya. Jadi jika kerangka penarikan contoh elemen tidak tersedia atau untuk mendapatkannya perlu biaya yang besar.
Kemudian ada perbedaan internal, ya, ketika pada populasi didapati kelompok-kelompok yang nampak seragam namun secara internal tetap berlainan. Kemudian yang terakhir adalah luas daerah. Jadi teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Nah, ini ada contoh dari sampling cluster gitu ya. Jadi ada seorang peneliti yang ingin mengukur performa akademis mahasiswa tingkat akhir di Provinsi Jawa Barat. Maka dalam teknik cluster sampling ini, analisis dilakukan pada sampel yang tersusun dan diseleksi berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Parameter penentu ini dapat berupa berdasarkan demografi, latar belakang, perilaku, dan kebiasaan atau apapun atribut lainnya yang dapat menjadi fokus penelitian yang dilaksanakan. Nah, keuntungannya dari sampling cluster adalah pertama sangat ekonomis, kedua salah satu desain yang paling ekonomis lagi, yang ketiga jumlah sampel bisa lebih besar untuk jumlah biaya yang sama. Yang terakhir adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data lebih sedikit. Kemudian ada kelemahannya, yaitu yang pertama tidak mencerminkan keheterogenan populasi. Kedua, elemen dalam klaster yang sama akan mempunyai karakter yang sama. Ketiga, informasi yang diperoleh lebih sedikit dari metode lain. Dan yang terakhir, tingkat estimasi error lebih tinggi dari metode lain. Kemudian kita akan membahas ke sampling probabilitas. Tadi kita sudah tahu ya, ada sampling probabilitas dan ada sampling yang non probabilitas. Nah, biasanya sampling non probabilitas itu sampel yang dipilih di atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh periset atau peneliti. Jadi kita memilih sampel itu berdasarkan keinginan peneliti sesuai kriteria-kriteria yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, di sini ada yang pertama namanya sampling purposive, yaitu satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dihendaki. Teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian expertise di bidang yang sedang diteliti. Kemudian ada sampling kuota, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi, khususnya yang tidak terhingga atau tidak jelas. Kemudian dengan patokan jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut. Nah, kita akan membahas lagi lebih detail tentang sampling purposive dan sampling kuota. Nah, sampling purposive ya, itu keuntungannya adalah pertama, salah satu keuntungannya adalah jenis teknik pengambilan sampel yang berbeda dari pengambilan sampel homogen, sehingga pengambilan sampel kasus kritis yang dapat digunakan untuk mencapai desain penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, dengan bantuan purposive sampling lebih mudah untuk menggeneralisasi sampel Anda daripada sampel acak di mana tidak semua peserta memiliki karakteristik yang Anda pelajari. Ketiga, margin of error dengan purposive sampling itu rendah. Terakhir, hemat biaya dan dapat menghasilkan hasil yang substansial dalam waktu nyata. Tapi ada kelemahannya, yaitu yang pertama, sejumlah besar prosedur statistik inferensial hadir dalam struktur ini, sehingga membuat statistik ini tidak valid. Kemudian yang terakhir adalah karena peserta ya menyadari bahwa mereka adalah bagian dari proyek penelitian, jadi mungkin bisa terjadi bias. Nah, ini ada contoh dari sampling purposive ya. Purposive itu jika meriset pendapat atau opini mahasiswa yang melihat film drama Korea, maka sampel yang dipilih adalah mahasiswa yang sering atau pernah menonton drama Korea dengan berdasarkan kriteria yang kita buat. Nah,
Kemudian ada sampling kuota. Jadi penggunaan sampling kuota ini itu digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel, di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam. Keuntungannya adalah yang pertama, tidak perlu membuat sampling frame. Kedua, rendahnya biaya penelitian yang dikeluarkan. Ketiga, ada keleluasaan peneliti untuk menentukan elemen-elemen untuk setiap kuotanya. Nah, kelemahannya adalah potensi bias dalam penerapan kuota sampling tinggi sehingga kesimpulan akhir kadang cenderung subjektif atau berpihak. Sedangkan yang kedua adalah terdapat prosentase human error yang cukup tinggi sehingga hasil penelitian gagal mewakili keseluruhan populasi. Nah, contohnya adalah akan melakukan penelitian tentang karies gigi, misalkan ya, jumlah sampel yang ditentukan adalah 500 orang. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka ya penelitian dipandang belum selesai gitu ya. Jadi harus mengumpulkan data dulu untuk memenuhi kuota 500 orang. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa kita membagi secara kelompok ya. Jadi pengumpul data ini misalnya ada 5 orang gitu ya. Jadi setiap 5 orang itu akan mengambil sampel ya, itu sebanyak masing-masing 100 orang. Jadi 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Jadi sudah dibagi gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada sampling berdasarkan kemudahan. Nah, di sini sampel dipilih berdasarkan ketersediaan. Jadi metode penelitian ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek penelitian seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Nah, penjelasan ini juga biasanya disebut sebagai convenience sampling karena kemudahan peneliti dalam melaksanakannya dan berhubungan dengan subjek. Dalam situasi di mana terdapat keterbatasan sumber daya seperti pada tahap awal penelitian, maka convenience sampling dapat digunakan. Kemudian ada sampling kebetulan. Itu adalah sampling insidental dengan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, maka dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Kita akan membahas lebih lanjut sampling berdasarkan kemudahan dan sampling kebetulan. Nah, sampling berdasarkan kemudahan itu kelebihannya adalah dibanding teknik lain, teknik ini tergolong murah. Kemudian transmoden mudah diakses, mudah diukur, dan seringkali sangat bisa diajak bekerja sama untuk menyelesaikan pengumpulan data yang dibutuhkan. Kemudian sangat tepat untuk penelitian dengan kelompok yang terfokus. Nah, kelemahannya adalah yang pertama karena responden dapat siapa saja ya, tergantung kemudahan mendapatkannya, maka hasilnya dapat bias apabila dalam prosesnya tidak dilakukan seleksi yang memadai. Kemudian yang kedua, bila populasinya dapat didefinisikan, maka teknik ini sebaiknya tidak digunakan karena berarti kemungkinan peneliti untuk mencari kerangka sampelnya. Ketiga, dituntut kehati-hatian dalam menerjemahkan hasilnya. Dan terakhir, tidak dianjurkan untuk penelitian yang bersifat deskriptif dan kausal. Contohnya ya, untuk sampling berdasarkan kemudahan itu jika desainer melakukan riset untuk iklan suatu sekolah, maka desainer dapat mengambil sampel siswa kelas 1, 2, atau 3 yang ditemui atau dijumpai di sekolah. Nah, kemudian ada sampling kebetulan ya. Jadi teknik ini sama seperti sampling sebelumnya, yaitu sampling berdasarkan kemudahan ya, dan digunakan jika peneliti merasa kesulitan menemukan koresponden pada penelitian yang dilakukannya. Namun dalam beberapa pembahasan hal ini diragukan dalam hal representatif data, tetapi biasanya untuk mendukung data riset. Nah, kemudian ada yang kelima yaitu sampling snowball. Yang kelima sampling snowball, yaitu sampel diambil secara berantai mulai dari ukuran sampel yang kecil semakin menjadi besar.
Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak yang tahu tentang populasi, hanya tahu satu atau dua orang berdasarkan penilaian yang biasa dijadikan sebagai sampel. Kemudian ada sampling sensus ya, itu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel sensus adalah sampel jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, untuk penjelasan sampling snowball itu digunakan ya bila populasinya sangat spesifik. Kemudian dilakukan dengan cara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil yang makin lama menjadi makin besar seperti bola salju. Secara operasional, teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada sekelompok responden. Kemudian selanjutnya kelompok tersebut diminta untuk menyebutkan calon responden berikutnya yang memiliki karakteristik dan spesifik yang sama. Dasar pertimbangannya karena umumnya mereka berada dalam komunitas yang sama sehingga masing-masing anggota komunitas mengenal satu sama lain. Tapi kelebihannya dalam sampling snowball adalah pertama, karena sampel sudah terfokus ya, maka sampel diperkirakan tidak akan terlalu banyak menyimpang dari populasinya. Kedua, artinya bias yang dihasilkan dapat relatif kecil. Dan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Nah, contoh dari sampling snowball adalah seperti ini. Pada suatu penelitian nih, peneliti mengambil sampel pada kelurahan dengan Pak Lurah sebagai narasumber. Kemudian dari hasil olah data, Pak Lurah merekomendasikan koordinator kelompok ibu-ibu PKK RW untuk dijadikan responden. Kemudian koordinator ibu-ibu PKK RW tadi melanjutkan untuk merekomendasikan tokoh kelompok Karang Taruna untuk dijadikan responden, dan begitu seterusnya. Mungkin tokoh kelompok Karang Taruna akan merekomendasikan siapa dan siapa. Nah, itu adalah sampling snowball. Nah, untuk sampling sensus ya, perlu diketahui perbedaan antara sensus dan sampling terlebih dahulu. Sensus adalah cara pengumpulan data dengan mencatat seluruh objek yang akan diamati. Misalnya, untuk menghitung populasi ikan di kolam, yaitu dengan cara menguras air kolam dan menghitung secara langsung seluruh ikan yang berada di kolam. Sedangkan sampling adalah cara pengumpulan data dengan cara mencatat sebagian objek dari objek yang akan diamati. Misalnya, untuk menghitung populasi ikan di suatu teluk dilakukan dengan cara mengambil sampel di suatu bagian dari teluk tersebut. Nah, kelebihan dan kekurangannya adalah dari cara pengambilan datanya, metode sensus ini menghasilkan data yang lebih mendekati kondisi sebenarnya dari objek yang diamati ya. Namun sensus mempunyai beberapa kekurangan, yaitu hanya dapat digunakan pada kondisi habitat tertentu atau areanya tidak terlalu luas. Pada daerah yang luas dibutuhkan tenaga, biaya, dan waktu yang banyak. Jadi sampling mempunyai kelebihan yaitu lebih mudah digunakan, membutuhkan waktu yang relatif singkat, serta tenaga dan biaya yang tidak murah. Kekurangan dari metode ini, data yang diperoleh cenderung lebih menyimpang dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian saya juga akan membahas ini ya, selain sampling probabilitas dan sampling non probabilitas, saya akan membahas juga sampling dengan rumus. Nah, sampling dengan rumus itu saya akan memberi informasi bahwa hanya ada yang pertama rumus Slovin dan rumus Yamane. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi kalau rumus Slovin itu merupakan metode praktis untuk menentukan ukuran atau jumlah sampel dengan syarat jumlah populasi yang relatif besar. Penentuan banyaknya sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian perlu memperhatikan batas toleransi kesalahan yang ditetapkan. Dalam jumlah populasi yang besar, peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari seluruh populasi yang besar tersebut. Oleh karenanya diambil sampel yang dinilai bisa mewakili kondisi seluruh populasi.
Kemudian ada rumus Yamane, yaitu digunakan untuk populasi yang besar yang didapat dari pendukaan populasi. Misalnya mencari sampel populasi yang menggunakan kemasan produk minum aqua untuk digunakan sebagai bahan daur ulang, kemasan yang lain dan berapa orang yang tidak menyimpan produk kemasan aqua tersebut atau langsung membuangnya. Nah, di rumus Lovin ini ada rumusnya ya, N kecil, N besar terbagi 1 ditambah NE 2 gitu ya. Kemudian N kecil, N besar dibagi lagi ND 2 plus 1. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sampling ya, tapi untuk nanti rumus Lovin dan rumus Yamane ini akan insya Allah akan saya lanjutkan lagi untuk lebih detailnya karena kita harus tahu bagaimana sih caranya menggunakan sampling dengan rumus Lovin dan rumus Yamane. Sebenarnya ini sangat mudah ya, tapi karena saya juga melihat waktu gitu ya, jadi akan dilanjutkan mungkin next ya, atau mungkin dalam bentuk video yang akan datang. Jadi begitu dari saya ya mengenai masalah populasi dan sampling. Oke, terima kasih semuanya karena telah menyimak materi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mengisi kolom komentar atau bisa tanyakan di grup mata kuliah metode grafika. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.